السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam ini datang kepada kita, bisa sampai kepada kita karena asbab perjuangan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama ini, menyampaikan agama ini, mendakwahkan agama ini siang dan malam, habis-habisan, korbankan semuanya demi urusan agama ini. Seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendakwahkan agama, tidak memperjuangkan agama, tentu kita tidak akan kenal dengan agama ini. Tentu kita akan masih menyembah batu, menyembah patung, menyembah matahari dan lain-lain, sehingga akhirnya kita mati dalam keadaan kafir, sehingga kita akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan agama ini adalah suatu perkara yang sangat penting untuk dihidupkan lagi dalam umat agama ini. Umat yang sudah merosot, umat yang sudah jauh dari agama, umat yang sudah jauh dari kebenaran, bagaimana cara memperbaikinya? Maka Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yuslihu amru hadil ummah illa bima salahat bi awwaluha. Umat ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan cara dulu umat diperbaiki. Umat dulu dididik oleh baginda Nabi dengan perjuangan agama. Maka kalau pengen umat sekarang ini kembali kepada agama, kembali kenal kepada Allah, kembali mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, caranya hanya satu saja: bagaimana kita ajak semua umat ikut terjun dalam perjuangan agama ini. Insyaallah hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjuangan agama ini kita harus ikuti jalannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak ikut jalannya yang mulia Nabi, walaupun kita usaha sebesar apapun, walaupun kita korban habis-habisan, maka yang didapat bukanlah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang rahib Yahudi atau rahib Nasrani, habis-habisan ibadah, berzikir, puasa, sampai kurus kering, sakit-sakitan. Tapi karena tidak ikut caranya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan termasuk dalam ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Habis-habisan amal, tapi karena tidak ikut baginda Nabi, akhirnya tetap masuk neraka saja. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi ini memperjuangkan agama siang dan malam, datang ke rumah-rumah, pintu ke pintu, lorong-lorong Mekah semua datangi. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang mana dengan kalimat ini orang-orang Arab
akan bersatu dan orang-orang ajam akan tunduk kepada kalian. Maka orang-orang Quraisy tertawa semua. Loh, Tuhan kok mau dijadikan satu? Tuhan banyak saja belum bisa menyelesaikan masalah. Tuhan satu bagaimana bisa menyelesaikan masalah? Dan pada waktu itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy kebanyakan menentang kalimat ini. Sedikit sekali dari mereka yang menerima, hanya mungkin tidak sampai 300 orang saja. Maka dakwah Nabi terus dakwah. Akhirnya setelah 13 tahun berjuang habis-habisan di Mekah, datanglah masa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ahli Madinah mengambil kalimat ini, memboyong kalimat ini ke Madinah. Berjuang di sana selama 10 tahun. Akhirnya terbuktilah janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Arab bersatu di bawah tangan umat Islam dan orang-orang ajam Persia Romawi tunduk di bawah telapak kaki para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita. Mungkin sekarang kita perjuangan agama belum terlihat hasilnya. Mungkin sekarang masih banyak ditolak, masih banyak yang belum paham dengan perjuangan agama ini. Tapi kalau kita terus berjuang dengan cara baginda Nabi, maka nanti hasilnya pun akan mirip-mirip dengan perjuangan baginda Nabi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan agama ini, maka perlu punya sifat-sifat yang mirip dengan sifat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama ini. Yang pertama, para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia dulu dalam dakwah punya satu sifat yang paling menonjol, yaitu bagaimana mereka dakwah dengan keyakinan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberi manfaat, hanya Allah yang bisa memberi bahaya. Selain Allah adalah makhluk semua, tidak perlu digubris lagi. Tawajuh total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, datang masalah-masalah, kaumnya marah kepadanya, rajanya juga marah kepadanya, disiapkan api yang dibakar selama 40 hari 40 malam. Pada waktu itu beliau mau dilempar ke dalam api. Para malaikat datang, wahai Ibrahim, maukah kamu minta pertolongan kepada kami? Kami akan siap menolongmu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaikum fala, amma ilallahi fabala. Kalau pertolongan kepada kamu para malaikat, saya tidak butuh. Saya hanya butuh pertolongan kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Ketika orang sudah bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itulah semua masalahnya akan diselesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada masalah apa-apa, yang pertama kali kita hubungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat masalah, membuat semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita hubungi Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya sikap. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau saya masalah ini diselesaikan oleh Allah, maka pasti akan beres. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyelesaikan, bagaimana masalah bisa diselesaikan? Makhluk-makhluk semuanya, baik yang namanya ayah, namanya ibu, namanya presiden, namanya saudara, semuanya sama saja. La yadurru wa la yanfa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya kecuali dengan atas kehendak Allah. Maka kalau ada apa-apa, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti contoh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dapat masalah, di depannya ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun dengan bala tentaranya yang begitu banyak. Orang-orang Bani Israil sudah mengatakan, inna lamudrakun, wis habis kita sekarang ini, sudah habis. Kalau maju ke depan masuk laut, mundur ke belakang dibunuh oleh tentara Fir'aun. Tapi Nabi Musa tidak. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sungguh Tuhanku bersama aku akan memberikan petunjuk kepada aku. Akhirnya betul hadirin. Karena bergantung kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolongnya.
yakin bahwasanya Allah akan membantunya. Apa yang terjadi? Beliau memukulkan tongkatnya ke lautan. Lautan menjadi jalan raya buat Bani Israel. Kemudian sekaligus berfungsi untuk menenggelamkan Fir'aun dan bala tentara di dalam sana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran juga masalah dengan kaumnya, masalah dengan teman, masalah dengan pemerintahan, semuanya akan selesai kalau kita punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti seorang dai itu harus punya sifat satu yang paling menonjol dalam seorang dai, yaitu bagaimana yang saya cari dalam kehidupan saya ini adalah hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditampakkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa-doanya di waktu Taif sana. Beliau mengatakan, lakal utsba hatta tarda. Ya Allah, saya siap mengerjakan apa saja, saya siap mengorbankan apa saja, saya siap meninggalkan apa saja, asalkan engkau ridho kepadaku ya Allah. Seorang dai itu harus begitu. Walaupun teman-temannya mencaci, walaupun ekonominya susah, walaupun apapun yang terjadi, asal masih dalam ridha Allah, enggak masalah. Insyaallah hadirin. Ayo Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dulu, para sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, semuanya punya sifat ini. Yang penting Allah ridha, apapun yang terjadi kepada saya tidak masalah. Dai harus punya sifat seperti itu juga. Walaupun keadaan bagaimanapun, selagi ini perintah Allah harus dijalankan agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Insyaallah hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok orang itu harus mencari ridho Allah? Kenapa orang itu harus yang diutamakan adalah ridho Allah? Karena orang itu harus mencari ridho Allah. Karena orang kalau sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, berarti selesai masalahnya di dunia dan di akhirat. Ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dicintai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana para nabi, para rasul. Mereka di dunia ditolong oleh Allah. Di dunia mulia, di akhirat pun begitu juga. Orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti di dunia tinggal menunggu masa habisnya saja. Setelah datang malaikat Israel langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala penting sekali kita mendapatkan ridha Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kita cari ridha mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala harus kita usahakan, korbankan semuanya demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagaimana dai itu punya sifat berdakwah dengan rasa syukur. Bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang begitu lemah, kita yang begitu banyak kekurangan, yang begitu banyak kesalahan, masih dipilih oleh Allah untuk mendakwahkan agama ini, memperjuangkan agama ini, harus betul-betul kita syukuri betul. Orang-orang sebelum kita yang memperjuangkan agama adalah orang-orang yang begitu hebat, orang-orang yang begitu mulia, orang-orang yang suci, para nabi, para rasul, para sahabat. Mereka orang yang mulia. Sedangkan kita ini hadirin yang meneruskan mereka penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Maka bagaimana dakwah ini penuh dengan rasa syukur. Insyaallah hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara syukur kita, bagaimana nanti kalau ada takazah-takazah agama dibentangkan, takazah-takazah agama disampaikan, kita siap ambil bagian semua. Insyaallah hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dakwah 950 tahun, siang dan malam dakwah. Tidak pernah mengeluh sama sekali. Tapi beliau dikatakan dalam Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu dakwah dengan penuh rasa syukur, hamba yang banyak syukurnya. Kalau kita dakwah 4 bulan mengeluh, kok keluar lagi 40 hari, kok keluar, padahal cuma 4 bulan 40 hari. Itu pun kadang-kadang tidak genap. Dan Nabi Nuh 950 tahun tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya salamun ala Nuhin fil alamin, diberkahi oleh Allah, dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak syukur,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tidak syukur, naudzubillah, nikmat perjuangan agama ini akan dicabut dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu perlu syukur. Kemudian dakwah dengan rasa sabar. Sabarkan diri kita dalam dakwah, ujian-ujian yang menghadang kita, sabarkan saja. Karena orang-orang terdahulu sebelum kita menjalani ujian yang lebih berat daripada kita dan mereka telah bersabar. Pernah pada suatu hari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in datang kepada baginda Nabi. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana." Ya Rasulullah, mintalah tolong kepada Allah agar kita ini ditolong. Kita sudah enggak kuat lagi. Mereka itu dipukuli habis-habisan. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu dipanggang di atas padang pasir, batu besar dia taruh di atas kepala, di atas dadanya. Sayyidina Hubab ibnu Arad radhiyallahu taala dipanggang di atas bara api. Penderitaan yang begitu besar. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Hei umat sebelum kamu itu, mereka memperjuangkan agama, mendakwahkan agama, mengamalkan agama. Ada yang di antara mereka digergaji dengan gergaji besi, dibelah badannya menjadi dua. Ada yang dikuliti hidup-hidup, itu tidak membuat mereka meninggalkan agama. Walakinnakum tasta'jilun, walakinnakum tasta'jilun." Padahal para sahabat yang sudah begitu sabarnya, dibilang Nabi kurang sabar. Nah, apalagi kita ini jauh dari sabar. Dengarkan sebagian saja sudah tidak sabar, malah ngantuk semua. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau punya sifat kesabaran di dunia ini, maka nanti dia akan enak-enakan di akhirat. Tapi kalau dia tidak mau disabar di dunia ini, maka dia akan menyabarkan dirinya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sabarkan diri kita di dunia ini. Perjuangan agama hanya 60 tahun 70 tahun saja. Itu bagi orang-orang yang umurnya baru lahir 60 tahun 70 tahun. Kalau yang umurnya sudah 60 tahun, nah, berarti tinggal 10 tahun lagi. Kalau umurnya tinggal 70 tahun, mungkin tinggal 1 hari 2 hari lagi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sabarkan diri kita. Karena orang sabar itu akan mendapat derajat yang tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Orang-orang yang di dunia ini sabar dalam amal agama, sabar dalam perjuangan agama, maka Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia, tapi ayah-ayahnya, kakek-kakeknya semua dikumpulkan, istri-istrinya, cucu-cucunya semuanya dikumpulkan untuk bersama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja. Para malaikat datang kepada mereka, "Salamun alaikum, selamat atas kalian, selamat atas kalian, selamat atas kalian, bima sabartum." Kalian bisa masuk surga ini karena apa? Karena kalian dulu telah sabar dalam dunia. Ya. Bukan karena kita telah ngantuk di dunia, bukan karena kita telah malas di dunia, bukan karena kita telah tidak mau ditaskil di dunia, bukan. Tapi karena kita mau sabar di dunia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang besar kepada kita. Maka bagaimana kita sabarkan diri kita dalam waktu yang sebentar untuk perjuangan agama. Insyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dakwah dengan cara baginda Nabi adalah bagaimana? Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mengajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan keyakinan yang benar, dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, yang menancap dalam hati bahwasanya
dengan agama dan perjuangan agama saya akan mulia di dunia dan akhirat. Dengan agama dan perjuangan agama saya akan sukses di dunia dan akhirat. Dengan agama dan perjuangan agama saya akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini harus betul-betul menancap dalam diri kita. Kalau kita tidak punya sifat yakin ini dalam hati kita, walaupun kita dakwah 4 bulan sampai mati, tetap sedikit sekali perubahan dalam diri kita. Walaupun kita keluar 3 hari terus, 2 jam setengah, 2,5 jam terus, tapi kalau tidak punya yakin yang benar bahwasanya dengan perkara ini akan ditolong Allah, akan dimuliakan oleh Allah, akan sukses dunia akhirat, maka hasilnya hanya sedikit saja hadirin. Tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh para nabi, para rasul. Tapi kita harus punya ini sifat, hanya dengan agama dan perjuangan agama akan mulia. Kalau selain itu untuk cari dunia, titel-titel, untuk cari ini, cari itu, pekerjaan, uang dan lain-lain, itu tidak akan memuliakan di dunia, juga tidak akan memuliakan di akhirat. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita jangan khawatir kalau kita amal agama, uang kita akan habis. Kalau kita amal agama, kita tidak akan mulia. Jangan khawatir seperti itu. Orang yang amal agama dengan sebenar-benarnya, perjuangan agama dengan sebenar-benarnya, pasti hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sebagaimana dulu zaman para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Mereka amal agama, perjuangan agama. Apakah mereka jadi hina? Tidak. Apakah mereka jadi melarat? Tidak. Para sahabat sebagian sekali infak sampai 7 triliun. Sebagian infak sampai 10 miliar. Sekali duduk. Para sahabat begitu hebat mereka infak dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa infak yang banyak? Karena mereka amal agama dan perjuangan agama. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ketika orang amal agama sempurna, perjuangannya juga sempurna, apa yang terjadi? 2/3 dunia takluk di bawah telapak kaki para sahabat. Apakah mereka jadi kelaparan? Tidak. Pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman sahabat, ketika mereka amal agama dengan sempurna, pada waktu itu bayi yang baru lahir saja sudah dapat gaji dari pemerintahan. Sekarang ini banyak sarjana ekonomi, sarjana ini, sarjana itu, ya bagus. Tapi kenapa mereka tidak bisa bikin Indonesia ini kaya? Kenapa? Karena mereka meninggalkan agama dan perjuangan agama. Maka bagaimana kalau kita ingin memuliakan, menyakseskan dunia kita, menyakseskan akhirat kita? Caranya satu saja, ambil perjuangan agama ini yang niat langsung berangkat. Insyaallah hadirin. Yang niat 4 bulan 40 hari langsung insyaallah ke selatan. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum.